semuanya. Oke, pertama-tama mungkin aku kenalin diri aku dulu sendiri ya. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Natalia Hosiana. Aku Miss Sulawesi Tengah tahun 2020. Dan nanti nih, selama kurang lebih ya 30 menit ke depan lah ya, jam 4 sampai jam mungkin nanti setengah 5, aku bakal take over Instagramnya Miss Indonesia nih. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Apalagi kan sebentar lagi bakal dibuka nih audisinya Miss Indonesia tahun 2022. Makanya nih buat bestie-bestie semuanya yang pada lagi gak kayak aduh aku kepengen nih ikutan Miss Indonesia gitu kan. Mungkin nanti yang sebelum-sebelumnya pernah ikutan audisi juga mau ikutan audisi lagi. Juga makanya nih pantengin terus ya IG-nya. Nah, tapi hari ini tuh aku nggak akan sendirian karena hari ini aku bakal ditemenin sama Kak Haifa. Jadi dia ini adalah Miss Banten tahun 2018 ya, mungkin bisa dibilang senior aku lah ya di Miss Indonesia. Nah, bentar lagi mungkin ya aku mau nyapa-nyapa dulu ya yang pada join. Ada Iren, hai Kak. Halo Iren. Halo semuanya. Terus buat yang nanti kalau misalnya ada yang mau pertanyaan, boleh banget nih langsung aja di chat di kolom komennya, terus ntar ajuin pertanyaannya. Karena nanti juga aku bakal adain sesi Q&A nih buat yang mau nanya-nanya gitu, yang buat kalau misalnya penasaran atau misalnya Kak jadi Miss Indonesia ini susah nggak sih atau misalnya atau gimana gitu. Nanti bakal aku sama Kak Haifa jawab. Ada dari sama pencakar langit. Hai Miss Halo juga. Halo Steven. Hai Kak Indah. Halo. Ntar lagi ya. Aku bakal invite ke Haifa nih. Oke. Udah mulai banyak yang ikutan. Ternyata antusiasnya banyak banget ya yang pada mau penasaran sama Miss Indonesia. Nih, sebentar aku akan invite ke Haifa. Oke, kita tunggu ya Kak Haifanya. Hai. Halo, halo. Mau kenalin nih, tadi kan aku udah bilang nih hari ini aku nggak akan sendirian take over Instagram Yungs Indonesia karena aku ditemenin sama Kak Haifa. Boleh dong Kak Hai Haifa semuanya, kenalan dulu. halo semuanya, suaraku kedengeran ya, maaf ya kalau agak ribut karena aku lagi mau siaran. Kenalin, namaku Haifa Nafisa, aku Miss Indonesia dari perwakilan Banten tahun 2017. Salam kenal. Benar 19. Berarti Kak Haifa ini senior aku ya di Miss Indonesia. Bedanya kita 3 tahun. Tahun ya, umurnya juga ya. Sepertinya sih ya. Tapi nggak kok, masih cantik karena Miss Indonesia ini kan kita selalu cantik ya, selalu awet muda. Kak Haifa apa kabar nih? Aku alhamdulillah baik banget. Kamu gimana, apa kabar? Baik juga. Kak Haifa, Hmm, Kak Eva kayaknya lagi ada acara ya kak ya? kenapa? Lagi ada acara ya kak? Lagi ada acara? Hmm. Iya, aku lagi mau syuting. Oh, Kayaknya kalau Kak Eva putus-putus gitu, agak agak nge-lag. iya, kayaknya aku jelek deh. Ya aku di Kebon Siri, sinyalnya kayak agak kurang bagus deh. Sekarang gimana? Oke, lumayan sih dibandingin tadi. Oke. Kak Eva lagi ada ini ya, lagi ada acara ya? Iya, aku lagi mau syuting nih. Wih, mantap. Kak Kamu di Eva mana? Di berarti rumah? aku baru baru beres banget syuting. Kalau Kak Eva lagi syuting, Oh, aku baru beres. nih, tim sore. Iya, kita gantian berarti jadwalnya ya. Iya, kita Berarti kalau gantian. sekarang sibuk apa kak? Aku sibuk, apa ya, sibuk membawakan acara aja sih. Acaranya Iseleb, sama morning update di AI-nya sih ya. Sekalian promosi. Biar bisa nonton ya teman-teman semuanya. Sama aku ini sih, nggak boleh kelupaan. Aku juga masih jadi psikolog soalnya. Jadi lupa deh. Oh, keren banget ya Kak Eva ya. Berarti psikolog plus jadi host juga ya, jadi presenter juga ya.
Kalau kamu, uh, kalau sorry, sorry, ya halo. Kamu sekarang sibuk syuting apa? Aku kebetulan baru banget nih beres meeting Hati Sang Bidadari. Pokoknya Hati Sang Bidadari buat teman-teman semua yang kepo banget sama kegiatan Miss Indonesia nih, wajib banget nonton Hati Sang Bidadari ya, karena itu kegiatan Miss Indonesia juga kan, Kak Ivan. Iya bener Kak banget Ivan tuh. ini nggak pernah syuting ke Hati Sang Bidadari nggak? Aku pilot projectnya episode 1, 2, 3 yang di Bantar. Iya, iya, Nah, iya, itu iya. mau ikut Miss Indonesia nih ya. Sebagai informasi, Miss Indonesia tuh punya acara yang dikhususkan untuk alumni-alumninya ya, namanya Hati Sang Bidadari. Jadi oke banget tuh buat teman-teman yang pengen kecimpung di dunia entertain dan juga pengen bergerak di bidang sosial. Betul banget. Dan nontonnya tuh di RCTI setiap hari Sabtu jam 12 siang. Sekalian promosi. Karena promosi dong. Karena kan buat yang kepo-kepo nih, kadang kan suka banyak yang nanya-nanya mungkin ya, habis jadi Miss Indonesia tuh gimana sih, atau mau lihat keseharian Miss Indonesia gitu kan. Bisa banget nih ditonton di Hati Sang Bidadari. Kalau aku sih mungkin kita 11-12 kali ya Kak, karena kita sesama host dan presenter, jadi mungkin kegiatannya kurang lebih mirip ya, memandu acara. Banget. By the way, kita bakal ngajuin pertanyaan gitu apa gimana? Sebenarnya kita chit-chat aja sih Kak, kita ngobrol-ngobrol. Paling sama ntar nih teman-teman yang mau join, itu banyak yang mau nanya-nanya, mungkin kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi mungkin aku mau Oke. nanya, Kak Eva sendiri kan udah lama ya Kak, jadi Miss Indonesia kan, udah kurang lebih berapa tahun lalu ya berarti? Udah Udah hampir 4 tahun. pas Kak 5 deh Eva, hampir. iya 5 tahun ya, udah 5 tahun, udah gak kerasa ya Kak ya, masih udah udah sekarang udah mau audisi Miss Indonesia tahun 2022. Kak Haifa boleh Wow. dong bagian gitu, kayak gimana sih perasaan Kak Haifa pas jadi kepilih nih jadi salah satu finalis Miss Indo? Oke. Nah, kita sharing aja ya, kayak kita lucu cerita yang fun aja. Dulu eh, ceritaku kayaknya kebanyakan bakal banyak yang mirip nih anak-anak yang ikutan Miss Indonesia, sama sekali nggak punya rencana untuk ikutan beauty pageant, background nggak punya nih, background modeling nggak punya, public speaking nggak punya. Jadi ibaratnya dulu ikutan audisi kayak nyemplung di lautan bebas tanpa bawa apa-apa gitu. Iseng-iseng berhadiah gitu berarti ya? Lucu banget nih, lucu banget. Waktu aku awal-awal audisi itu aku belum bisa pakai heels kan, dan mungkin teman-teman di sini kalau ada yang ngerasa belum ada background modeling nggak bisa pakai heels, no worries, aku juga dulu nggak bisa pakai heels. Dan itu lucu banget sih, aku kan naik tangga tuh ya audisinya ya di hotel. Si heelsku copot dong. Jadi terakhir itu kalau Kak Haifa heelsnya copot, kalau aku heelsnya aku saking kita kan pakai pas karantina pakai heels terus ya, saking capeknya aku pakai heels sampai aku nggak bisa jalan, jadi kakinya aku tuh ngenekuk banget terus nggak bisa jalan. Itu pas pas karantina ya nggak sih? Iya pas karantina. Kakiku sampai sampai berdarah jarinya, aku baru sadar setelah mau grand final pagi-pagi. Loh, ini apaan ya di darah di jari telunjuk kaki aku kiri kanan, ini apaan ya kok merah-merah, ternyata berdarah karena kan selalu nekuk gini kan. Jadi Terus biasanya setiap tinggi hari tinggi kan. tinggi banget, 15 cm. Dan FYI kita tuh pakai heels lebih lama dibandingkan kita nginjek lantai dan tidur, ya nggak sih, kayak lebih dari 12 jam. Bahkan aku waktu pas karantina aku saking capeknya aku pernah tidur masih pakai heels, masih pakai lengkap, pakai sandals, pakai heels. Tapi itu parah, waktu tidur tuh harga banget ya. Kamu dipanggil apa sih, Cak ya? Nah, Nah, aku punya latar. itu tidur harga banget ya, karena kita segitu susahnya buat tidur kan. Tapi semuanya terbayarkan lah ya ketika grand final. Kalau aku sih feelingnya merasa pas grand final tuh udah kayak udah lepas. Jadi siapapun yang kepilih itu kita, aku sih kalau aku ya aku udah kayak ya udah I'm happy for her. Yang penting aku udah beres gitu. Sama aku juga kayak gitu. Kok kegiatannya jadi host ya kak? Iya, sekarang nyemplungnya jadi host. Ini lagi mau siap-siap nih. Ini kalau teman-teman yang kepo nih di belakang layar. Hai. Ada Lutfi juga nih. Anjay, Lutfi Anjay. Mengikuti program apa kak? Hah? Program apa kak? Namanya Morning Update di iNews. Jam 7 pagi. Pada nonton ya semuanya.
Kakak boleh dong cerita sebagai sesama host. Mm-mm. Kira-kira terus aku juga kan maksudnya karena aku baru, jadi kan aku mungkin baru sekitar setahun jalan 2 tahun kali ya berkecimpung di dunia entertainment. Sebagai host nih, sebagai host yang mungkin buat aku senior. Apa sih kak Wow, suka duka jadi host? suka dukanya jadi host. Sukanya apa ya? Sebentar ya, kayaknya aku harus pindah tempat karena agak ribet Apa ya. sih? Lagi gue ke Eva Tina yang mau nanya atau misalnya yang masih kepo-kepo nih tentang Miss Indonesia gitu, tentang persyaratan audisinya, atau mungkin yang masih kepo-kepo juga nih kira-kira Kak jadi Miss Indo itu seneng gak sih? Atau misalnya pas abis lulus jadi Miss Indonesia itu kegiatannya ngapain gitu, boleh banget ditanyain nih buat teman-teman semuanya. Udah mulai banyak juga nih yang join. Aku sekarang di studio aja karena udah ramai. Nah, Oh, ini ini studio berarti aku nih. Nih, udah ada yang nanya-nanya belum nih? tadi sih aku lihat di atas sudah ada beberapa yang nanya sih. Ada beberapa yang Oh, tadi nanya. suka dukanya ya? Suka Heeh. dukanya, sorry sorry. Suka dukanya, sukanya hosting tuh menurutku entertain yang paling gak capek ya gak sih? Maksudnya kayak dibanding kamu syuting sinetron yang sehari bisa berjam-jam, hosting tuh jauh lebih ringan karena kerjanya cuma 2 jam doang terus pulang gitu. Dan yang paling seneng menurutku sukanya adalah kalau hosting acara, kalau infotainment beda ya, kalau infotainment kan bacain doang, tapi kalau hosting acara kayak Morning Update iNews ini kita selalu kedatangan bintang tamu, jadi selain nambah networking ilmu terus gitu. Jadi menurutku itu sih yang paling berharga, bukan hanya dapat pengalaman hostingnya tapi wawasan kita jadi bertambah juga. Itu yang paling menurutku sukanya ya. Kalau dukanya hampir nggak ada sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh mungkin kalau ke Eva kan lebih ke ini ya bawain acara kayak sama seleb, sama ya mungkin sedikit infotainment gitu ya, lifestyle lah ya. Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke hostnya itu sport. Cila, Oh, sporty banget ya anaknya. Aku oke. sport karena kebetulan aku bawain kemarin perdana aku juga di Euro kan bawain bola. Jadi buat aku Oh sih iya. itu challenging sih, karena kan biasanya program-program sport itu kan identik dengan cowok. Terus kebetulan ya aku kan juga bukan ya aku main 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 olahraga juga sih. Cuman kan kadang misalnya pengetahuan aku tentang olahraga tuh kadang kan nggak sebanyak yang kayak expert-expert komentator gitu. Mungkin di situ agak challenging. Tapi karena buat aku sih aku suka karena ya benar kata Kak Haifa enak aja gitu. Mungkin karena emang ini cita-cita Kak Haifa nggak sih jadi host gitu atau gimana? Iya, bener bener bener. Karena suka ya, jadi bawanya enjoy. Awal-awal juga pasti bawaannya tegang sih. Benar-benar. Karena mungkin kita berdua sama-sama suka kali ya. Jadi suka-suka bawain acara bukan? Gitu sama-sama suka menjadi host gitu. Terus jadi mungkin buat kita nggak merasa terbebani ya kayak kita enjoy-enjoy aja sih, fun-fun aja. Hmm. Nah, sorry by the way, ini sinyalnya agak jelek. Ini tuh agak buram gitu Kak Haifa di situ. Tapi suaranya Oh, masih kedengeran jelas kan ya? kedengaran. Terus Kak, aku mau nanya dong, abang kan suka ada yang buat Kak Eva sendiri tuh jadi Miss Indonesia tuh cita-cita Kak Eva bukan sih? Apa dari kayak lucu Jadi, gitu? jadi Miss Indonesia, kalau aku ya dulu nggak sama sekali kepikiran sih jadi Miss Indonesia. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, bukan cita-cita aku juga untuk jadi Miss Indonesia dan kerja di dunia entertain gitu. Jadi tapi pas udah nyemplung ke sini, jadi menurutku satu hal yang perlu disyukurin banget sih, ya nggak? Kalau kamu gimana? Nah, Kak Eva juga sekolah kan? Meskipun backgroundnya beda jauh ya Kak? Oke, oke, putus. Mungkin sinyalnya lagi jelek. Iya sih teman-teman, mungkin kalau Kak Eva tadi bilang kan di psikolog. Kalau aku backgroundnya itu adalah biologi. Jadi kita berdua tuh mungkin gak ada sangkut pautnya sama entertainment ya. Tapi bisa masuk ke dunia entertainment itu buat aku kayak seneng aja gitu. Jadi kayak fun, mungkin karena passion kali ya.
Terus buat aku sih kalau misalnya memang teman-teman nih semuanya yang aduh aku lagi pendidikan dokter atau misalnya lagi ada apa-apa gitu mungkin itu bukan jadi masalah sih karena untuk ikutan Miss Indonesia ini kita nggak cuma mentingin penampilan ya karena maksudnya pasti semua perempuan tuh cantik yang penting itu kita punya wawasan yang luas dan juga punya attitude dan juga terus misalnya kayak kita juga punya brain beauty behavior lah ya. Ini kayaknya Kak Haifanya keputus ya. Aku undang lagi deh cobain. Sambil nunggu, aku mau lihat beberapa pertanyaan. Hai, finally. Maaf ya, sinyalnya jelek banget. Oke, Kak Haifa, tadi keputus ya? Iya, jelek banget ini sinyalnya di sini. Maaf banget. Coba kita ini ya, kita coba bacain Boleh? pertanyaan aja dulu ya. Tadi aku Ah? lihat di atas sih ada yang nanya, oh mungkin sebelum kita baca pertanyaan, aku kan 2020, Kak Haifa kan 2017. Ada Hmm. perbedaan gak buat kakak nih? Kayak kira-kira pas audisi kakak, ceritain dong mungkin kita bisa sharing gitu. Mungkin yang buat teman-teman nggak kebayang audisinya kayak gimana. Kalau Oh audisi, ya, oke. Aku kedengeran kan ya? Masih aman sinyal? jangan. Masih oke. Kalau zamannya aku waktu itu audisinya datang ke beberapa kota-kota besar. Itu aku ikut audisinya di Bandung. Oh sama dong, aku juga ikut audisinya di Bandung. Oh iya, kita beda tahun ya. Terus, terus pas datang audisinya, boleh diceritain nggak sih proses audisinya? Kita kayak dicek berat badan, tinggi badan gitu. Kayaknya nggak apa-apa sih. Aku kayak mungkin karena beda juga kali ya audisi sebelumnya kan dulu waktu itu zaman kita masih offline. Kalau sekarang kan audisinya online. Oh iya online ya sekarang. Kalau dulu kita datang ke tempat cek tinggi badan, berat badan dulu, tinggi badannya dicek. Kalau misalnya kurang ya nggak bisa lolos kan, itu seleksi tahap pertama. Habis cek tinggi badan, berat badan, kita disuruh kayak waktu itu disediain disuruh dulu ya kalau nggak salah, masuk ke ruangan terus wawancara gitu. Baru habis itu kayak foto jalan model gitu ya kan. Aku juga gitu sih dulu datang terus registrasi dulu kali ya karena kan setiap pendaftaran registrasi dapat nomor terus kita nunggu giliran masuk wawancara ditanya-tanyain sih ditanya-tanyain terus habis itu baru sama sih photoshoot terus catwalk gitu tapi mungkin ada yang berbeda sama audisi tahun ini ya kayak karena kan audisinya online. Iya ya sekarang online ya audisinya. Itu lebih challenging ya. Tahap duanya apa ya? Ada yang nanya nih, tahap duanya apa sih Kak? Tahap duanya mana ya? Kebetulan kalau mungkin aku sama Kak Haifa bukan part of the team seleksi jadi kita kurang tahu. Sejujurnya kalau untuk tahapan seleksinya kita berdua nggak tahu sih, cuman mungkin ya kalau misalnya dari aku kan tadi sama sih kayak Kak Haifa kan datang terus wawancara udah gitu baru nanti ada kayak sesi photoshoot, catwalk kayak gitu-gitu. Tapi kan itu waktu audisi kita offline ya. Kalau untuk audisi online kebetulan kan kita juga belum belum pernah, jadi kita nggak tahu sih. Tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman pada mau ikutan, daftar aja dulu. Bang, kita mau ngobrol lagi atau mau jawab-jawabin pertanyaan? Boleh. Ini keputus ya. Oke, Kak Haifa juga kayaknya ke disconnect. Nah, ini aku Oh, angkat lagi. coba Kak Haifa boleh bantuin aku nggak? Apa lagi nih? Kenapa? Ada yang mau nanya apa lagi nih? Tadi di timnya. Karantinanya berapa hari? Karantinanya 2 minggu kalau waktu itu.
Aduh. Tapi ya, tidak ada perubahan. Mungkin ada yang nanya, ini adminnya Miss Indonesia. Bukan, aku bukan adminnya. Cuman aku akan take over Instagramnya Miss Indonesia selama 30 menit ke depan. Bukan, aku Miss Sulawesi Tengah tahun 2020. Jadi setelah aku ke pending COVID, baru bakal ada lagi nih 2022. Hmm. Kamu waktu itu audisinya di Bandung ya? Nah, aku di Bandung. Emang Kak Reva asli Bandung? Iya, aku asli Bandung. Cuma orang tua aku dari Banten, adalah satu kota di Banten. Itu kan kayak ibaratnya aku adalah dia bontot Miss Indo karena tahun 2020 2001-nya nggak ada potong COVID. Terus bentar lagi audisi Miss Indonesia tahun 2022. Nah, feeling Kak Haifa Hmm. Iya. Jelek banget sinyalnya. Oh, udah tadi. aku juga Gimana sih sinyalnya bagus? Bingung deh. kalau gitu kita lihat sampah aku di Bandung ya. Ada yang nonton minimal tinggi berapa? Minimal itu Duduk sini tinggi aja mah nggak? 167 cm ya. Cuman buat teman-teman yang lain kalau misalnya memang masih mau coba gitu yang saya tingginya belum sampai 167 nggak apa cobain aja buat jadi pengalaman gitu kan karena kan syarat-syarat ikut Indo ini kan gak cuma penampilan doang ya Kak Eva ya karena kita juga harus punya wawasan yang luas terus mungkin kayak manner kita juga benar-benar dituntut banget yang behaviornya baik banget gitu kan. Iya. Tadi jelasin ya sama Kak Eva bareng aku juga. Ada informasi nggak? Misalnya teman-teman yang main agensi yang ngapain aja buat yang online. Tadi aku udah jelasin ya sama Kak. Aku bukan tim Miss Indonesia, aku juga bukan tim Indonesia. Cuman mau take over, aku mau ngobrol-ngobrol aja sih sama kalian dari Indonesia tahun 2020 perwakilan gitu ya. Jadi aku kurang tahu juga gitu. Tadi dia nanya lagi, Min, kalau jadi finalis Miss Indonesia di kontrak berapa lama kok bisa ikut pageant lain? Sebenarnya kalau misalnya untuk di kontrak itu mungkin keputusan internal kali ya. Kalau misalnya kayak internal dari keputusan dari tim, karena kebetulan aku juga nggak tahu ya soal teman-teman aku. Beberapa teman-teman aku juga yang Miss Indo 2020 ada yang ikut apa namanya, ada yang ikut pageant-pageant lain juga gitu. Ceritain masa-masa karantinanya. Oke. Karena Kak Heva mungkin ke disconnect lagi. Jadi aku cobain cerita dulu aja ya tentangnya aku. Oke. Kalau aku tuh dulu waktu karantina, kan karantina kita 2 minggu. Ini aku nggak akan kasih spoiler ya. Jadi buat yang kalian kalau misalnya mau ikutan Miss Indonesia, ini sedikit aja waktu karantinanya aku. Mungkin karantinanya aku sama Kak Eva beda, karena kan tiap tahun kita punya programnya beda-beda ya. Kalau pas aku tuh tahun aku waktu itu kita banyak ikut acara. Jadi kayak misalnya kita ikut seminar, terus banyak banget pembicara-pembicara keren termasuk chairwoman kita Ibu Liliana Tanusudibyo. Beliau juga ikut ngasih jadi narasumber seminar ya di situ. Nah, terus udah gitu banyak banget sih kayak training-training kita juga ikut kelas koreo, ikut kelas dance buat nanti penampilannya pas malam final gitu. Terus banyak banget sih kita visit-visit juga ke tempat-tempat, ada tempat media, tempat
gym, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau Kak Haifa sendiri gimana nih Kak? Waktu karantina ada yang nanya nih? Tadi apa pertanyaannya? Sorry, aku nyari sinyal akhirnya bagus juga. Ada yang nanya ceritain tentang masa-masa karantinanya. Masa-masa karantinanya waktu itu, kalau waktu itu banyak banget sponsornya sih ya, jadi banyak banget tempat-tempat yang dikunjungin. Sama kayak kamu, angkatan kamu ada ke tempat fitness, terus juga kita juga dapat belanja gratis di salah satu brand. Terus juga yang paling seneng sih, uh, kita dapat kayak waktu karantina itu kita dikasih sepatu, dikasih apalagi ya waktu itu, baju ya, baju olahraga. Itu yang paling seneng sih di karantina. Terus apalagi ya waktu itu, aku agak-agak lupa sih. Tahun 2017, waktu karantina sebenarnya, kalau ngomongin aktivitas ya, waktu karantina itu lebih banyak kita ngabisin aktivitasnya itu di dalam ruangan ya, kayak latihan buat catwalk. Iya nggak sih, kalau waktu itu modeling di luar ruangan. Di luar ruangan lumayan banyak, tapi waktu itu pas yang zaman aku itu lebih banyak di dalam ruangan. Kalau aku, kita banyak keluar-keluar justru. Banyak, Oh gitu. iya banyak sisi tempat. Tapi ada juga sih, maksudnya karantinanya yang kayak gitu di dalam ruangan. Kayak yang tadi aku bilang kan, aku ada seminar-seminar juga, termasuk dari Ibu Liliana juga ada kan. Terus, iya sih, kayak koreo abis visit, terus balik lagi gitu kan. Makan segala macem, banyak di dalam ruangan sih. Cuman buat aku sih, 2 minggu itu berkesan banget karena aku dapet apa ya, kayak pelatihan gitu. Pelatihan apa ya? Kayak, mungkin kayak sekolah kepribadian kali ya, aku bisa dibilanginnya ya. Kalau Kak Iva sendiri gimana? Kalau aku dua minggu yang life changing experience banget sih kalau buat aku, dari segi penampilan, terus kepercayaan diri, pokoknya life changing banget sih. Karena di 2 minggu ini, kalau misalnya orang lihat, mungkin aku sih dulu mau ngelihat beauty pageant itu lebih ke modeling, catwalk, tapi ternyata karantinanya tidak semudah yang dibayangkan ya Nat. Karena di sana tuh kita bukan hanya Iya. diajar bagaimana jalan, maksudnya modeling yang benar, baik, tapi kita juga dituntut untuk on time waktu, terus juga untuk profesional, terus untuk multitasking, terus juga untuk bisa lebih apa ya, lebih bisa push the limit gitu ya nggak sih, meskipun kita udah capek sebenarnya. Tapi waktu karantina itu kita nggak ada kata capek, nggak boleh ada kata capek sampai emang ditentukan waktunya kita buat istirahat. Jadi kita benar-benar push the limit. Dan yang paling berkesan adalah semua ketakutan dan kekhawatiran kita itu sebenarnya cuma di pikiran kita dan bisa kita atasin, ya nggak sih, karena situasinya menuntut kayak gitu. Meskipun sebenarnya nggak menutup, nggak bohong juga ya, malam-malam tuh kita capek banget di kamar tuh, udah sama teman-teman tuh pasti ngobrol, aduh aduh capek banget nih, ngantuk banget, udah nggak mau lagi gitu, tapi tetap dijalanin aja. Dan ternyata setelah dilewatin, jadi momen yang paling nggak terlupakan, ya nggak sih. Oh, yang paling berkesan banget aku, cara kita duduk, cara kita bicara, cara kita senyum, cara kita berdiri itu kan diajarin banget ya selama 2 minggu. Dan uh, 2 minggu itu bikin itu jadi satu habit. Keluar dari Miss Indonesia kadang-kadang kayak masih ke bawah aja itu, habit duduk, habit ngomong, habit berdiri, iya nggak sih? Iya, iya, iya. Aku juga ngerasain gitu. Oke. Pokoknya life changing moment banget lah ya ikutan Miss Indonesia itu. Nah, kalau mau habis, jadi biar kita nggak terlalu lama kali ya. Aku juga baru bacain ini nih Kak. Boleh. Question box kan sebelum Miss Indo Live ini kan ada question box ya di posternya. Aku cobain bacain ya, ntar kita ganti-gantian jawab kali ya. Yang pertama, mau ke Kamis Sulawesi Tengah aku berarti. Apa yang membuat kakak semangat sampai saat ini? Eh, Maksudnya pas aku cerita dulu sedikit sharing dulu. Aku ikutan audisi Miss Indo itu sebenarnya aku ada motivasi dalam diri aku sendiri sih. Waktu itu kayak dulu aku sempat menjadi korban pembulian. Jadi cepet ya masa-masa kelam waktu sekolah lah ya.
Tapi sebenarnya itu yang dijadiin sama aku tuh motivasi buat kayak bisa ikutan audisi Miss Indo buat ngebuktiin kalau aku tuh bisa gitu loh. Aku bisa thriving dari posisi aku yang di bawah mungkin ya, yang pas saat itu lagi masih kayak insecure, masih kayak low self esteem. Sampai sekarang mungkin itu kali ya yang aku trying to get better sampai sekarang. Terus mungkin yang membuat semangat satu lagi karena aku punya keluarga yang sangat-sangat suportif sama aku, yang sampai sekarang ini apapun keputusan aku itu mereka support. Begitu. Oke. Terus Kamu keren banget, ada yang lagi? inspire. Kalau Kak Eva sendiri, kenapa sih Kak? Kakak mau ikutan Miss Indo? Ikutan Miss Indonesia selain karena iseng-iseng ada kesempatan, sebenarnya sama kayak kamu, ada motivasi dalam diri buat nunjukin kalau misalnya wah aku nih lebih dari apa yang orang lain lihat pada saat itu, dan untuk apa ya, men-challenge diri aku juga kalau aku tuh punya kemampuan yang sebetulnya lebih dari itu, karena waktu itu aku orang yang nggak pedean banget. Tapi setelah ikut Miss Indo ini, sampai kita berdua bisa jadi host, berarti apa ya, kayak kita nambah ya self esteemnya. Iya, benar benar benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Saat audisi pertanyaan pas written test, apa ya? Apa Kasih tau nggak ya? Pas audisi apa pertanyaan pas written test, tes tertulis. aku jujur, tes tertulis Hmm. kalau itu, kalau kayaknya nggak perlu dikasih tahu, pasti pasti bisa jawab lah ya. Sebenarnya simpel aja sih, kayak pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan umum gitu sih. Tapi ya sebenarnya itu cuma untuk ngetes seberapa jauh, seberapa luas pengetahuan kita aja sih. Ya, nggak tahu Kak. Betul, setuju. Ada yang nanya lagi nih. Pendaftarannya ditutup kapan? Pendaftarannya sejujurnya karena mungkin aku juga bukan tim yang ngurusin Miss Indo dan Kak Haifa juga bukan ya kayak apa ya? Wah, tadi Jadi ada sebenarnya timnya kita sih. ada timnya. Tapi sebenarnya kita berdua nggak tahu sih ditutupnya kapan, kurang tahu ditutupnya kapan. Tapi yang pasti pendaftaran online ini udah dibuka dari tanggal 15. Jadi buat teman-teman yang pada mau ikutan langsung cepet-cepetan aja daftar karena persyaratannya juga udah lengkap ya di post Instagramnya Miss Indonesia. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Audisi Miss Indonesia mulai dari umur berapa? Boleh Kak Eva jawab coba. Umur berapa, Mas? Dulu sih waktu tahun aku 18 ya kalau nggak salah ya, 18 sampai 23 kalau nggak salah. Aku cuma inget cut off-nya sih sampai 23. Kalau tahun aku tanggal 18 sampai 23 juga, tapi good news tahun ini 17 tahun udah boleh mulai ikut. Wow, keren banget. Masih 17 muda tahun udah ya. boleh ikut ya. Tapi tetap cut off-nya ini 23 tahun sebelum Mei 2022. 17 sampai 23 tahun ya teman-teman. Jadi buat semuanya nih yang berumur 17 tahun sampai 23 tahun, of course warga negara Indonesia ya dan perempuan, boleh banget ikutan nih audisinya. Oke, terus ada nanya lagi nih. Min nanti ada audisi offline atau hanya online saja ya? Aku, tapi maksudnya kalaupun ada segala informasi atau apapun itu pasti akan dipost sama adminnya Miss Indonesia. Jadi tetap pantengin aja Instagramnya Miss Indonesia ya kalau misalnya ada informasi-informasinya. Oke. Ada lagi yang nanya nih, Kang Haifa mungkin boleh bantu jawab. Ke abis pendaftaran online, misalnya lolos, masih ada beberapa tahapan lagi menuju perwakilan provinsi dan karantina. Kalau untuk tahun ini, aku nggak tahu. Kaifa juga mungkin nggak tahu. Tapi boleh Kaifa ceritain aja pas kakak sendiri gimana. Kalau waktu audisi itu, karena ini juga jadi banyak pertanyaan orang-orang ya. Ini kok lahir di sini tapi mewakili ini gitu. Jadi kalau waktu angkatan aku, ketika kita audisi, karena kan kebetulan Miss Indonesia ini audisinya nggak di seluruh provinsi ya, hanya di kota-kota besar aja. Jadi ketika kita audisi, kita tuh sekaligus di interview dan nulis juga anggota keluarga dan lahir kita tuh dari mana. Nah, jadi waktu
audisi kita tulisin tuh orang tua kita lahir di mana, asal dari mana dan lain sebagainya. Setelah kalian selesai audisi offline waktu zaman aku, kurang lebih 2 sampai 3 minggu setelah audisi, itu aku inget di akhir Desember itu kita ditelepon untuk dinyatakan lulus audisi dan lanjut karantina, dan dikasih tahu juga itu langsung perwakilannya perwakilan mana gitu. Jadi pilihan perwakilan itu biasanya ditentukan sama pihak Miss Indonesia based on hasil interview kita waktu itu, apakah kita mengikuti misalnya lahir kita atau misalnya asal lahir orang tua gitu, tapi semuanya biasanya masih ada garis keturunannya gitu ya nggak sih? Aku juga gitu sih. Mungkin kayak karena mungkin kita dari tahun yang belum terdampak COVID, jadi mirip-mirip lah ya ininya. Hmm, oke. Aku mau tanya, berarti ada jawab lagi ya. Saya masih SMA, apakah saya bisa mengikuti Miss Indonesia 2022? Selama kamu udah umur 17 tahun, itu boleh banget ikutan audisi Miss Indonesia. Jadi nggak masalah kalau misalnya masih SMA, kan ada yang udah umur 18, udah umur 17 tahun juga kan, lagi Sweet Seventeen nih, mungkin habis Sweet Seventeen, oh mau daftar jadi Miss Indonesia, boleh banget. Ada lagi yang ngomong, kalau daftar Miss Indo bisa berjilbab atau enggak? Oh boleh banget. Itu apa ya, maksudnya berjilbab itu nggak jadi menutup kemungkinan kamu terpilih jadi Miss Indonesia juga, karena banyak juga perwakilan-perwakilan provinsi-provinsi yang berjilbab. Kayak tahun aku Miss Aceh itu dia berjilbab gitu kan. Atau kalau mungkin tahunnya Kak Haifa gimana gitu. Sama kok, sama. Tahun aku Miss Aceh juga berjilbab dan masuk 5 besar, jadi nggak menutup kemungkinan dan menutup kesempatan untuk ikut Miss Indonesia ya. Udah nanya lagi. Ngomongin tentang kalau Inggrisnya kurang gimana Kak? Sebenarnya di Miss Indonesia ini tuh hampir semua pertanyaan dan juga wawancara kalau pas zaman aku ya, itu tuh ada yang pakai bahasa Inggris gitu. Waktu pas perkenalan diri pun kita pakai bahasa Inggris ya, karena memang kan tujuan, salah satu tujuan dari Miss Indonesia ini kan nantinya winnernya akan dikirim untuk ikutan audisi lagi ke Miss World ya. Jadi mungkin bisa bahasa Inggris itu adalah salah satu persyaratan yang wajib ya, walaupun nggak tertulis, karena itu kan maksudnya wawasan luas juga. Jadi buat aku sih sebenarnya, buat yang teman-teman mungkin masih belum pede bahasa Inggrisnya kurang lancar atau gimana, bisa belajar lagi tapi ikutan aja audisi gitu. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga gitu loh, karena kan nanti juga selama karantina akan sama-sama belajar, teman-temannya juga ntar akan membantuin gitu. Jadi masih banyak waktu dan masih banyak kesempatan. Kalau dari aku sih gitu. Kalau dari Kak Eva gimana Kak? Sama-sama sama kayak kamu. Jadi nilai plus ya, bisa bahasa Inggris atau bahasa asing lain, tapi kalau memang merasa belum cukup fasih, nggak masalah sih ikutan dulu audisinya. Dan seiring berjalannya waktu, maksudnya sampai kalian karantina kan masih ada waktu tuh, bisa tuh diperbaiki dan ditingkatkan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya. Tuh. Oke, mungkin ini aku ini banyak banget sih pertanyaan-pertanyaannya, dan kayak banyak yang double ya, kayak umur berapa, terus maksimal, minimal, kayak gitu-gitu. Tadi aku udah bilang 17 sampai 23. Mungkin aku pilih satu lagi ya. Satu lagi di pertanyaannya. Ini menarik sih pertanyaannya sih. Tips dong Kak menghadapi kehidupan setelah, bagaimana menghadapi kehidupan setelah mengikuti Miss Indonesia. Penutup deh dari Kak Haifa sendiri. Kak Haifa yang nge-lag. Oke. Oke. Mungkin sambil nungguin Kak Haifa ya, aku jawab dulu deh. Seperti yang tadi aku udah sharingin sama Kak Haifa, ikutan Miss Indonesia ini salah satu life changing moment banget ya buat aku. Jadi sebenarnya banyak banget yang berubah dari aku ketika misalnya aku sebelum ikutin Miss Indonesia sama sudah ikutan Miss Indonesia gitu. Apalagi kan kita menjadi seorang Miss Indonesia ini, kita membawa nama baik Yayasan Miss Indonesia ya, dan juga provinsi yang kita wakilin gitu. Jadi banyak banget sih hal-hal yang
aku harus lebih mawas diri, lebih apalagi kan aku sekarang juga terjun di ke dunia entertainment sebagai host dan juga sebagai presenter. Jadi orang tuh lebih tahu aku sebagai public figure gitu ya. Jadi sebenarnya aku lebih banyak mawas diri aja sih sebenarnya, terus lebih yang kayak berhati-hati gimana kita cara bersikap, karena setiap misalnya aku mau casting atau misalnya aku pergi kemana, orang itu pasti akan selalu mengenali aku satu dari, oh kamu Miss Indonesia tahun 2000 berapa gitu kan, atau kamu Miss Sultang ya atau apa gitu. Jadi kan kita harus membawa nama baik juga gitu di situ. Kalau aku sih gitu, dan banyak-banyakin bersyukur. Kalau Kak Eva sendiri gimana nih? Tadi ada yang nanya, aku sih pertanyaannya menarik Kak, buat penutup kita hari ini. Dia bilang, ceritain dong tips untuk bagaimana menghadapi kehidupan setelah Miss Indonesia. Oke. Kalau aku sama banget sama kamu sih, Nat. Setelah ikut Miss Indonesia, jadi lebih hati-hati dan lebih ini mawas diri ya. Kalau misalnya mau bersikap, mau di kehidupan nyata, maupun juga di dunia digital kayak online gitu, platforms. Terus bener kata kamu juga, Tita, kalau Miss Indonesia tuh kayaknya ke bawah lumayan lama ya, sepanjang apalagi sepanjang karir di dunia entertain tuh kayaknya banyak orang yang akhirnya oh kamu dari Miss Indonesia, atau kalau misalnya tahu kita dari Miss Indonesia biasanya kan mengkaitkan kita sama image tertentu. Jadi menurutku bagaimana menyesuaikan dirinya, tetap jadi diri kamu sendiri gitu, tetap sesuai sama value-value yang kamu punya, tapi mungkin lebih berhati-hati aja dalam bersikap dan berperilaku. Itu aja sih, tapi jangan, maksudnya jangan sampai mengubah jati diri kamu jadi orang lain, tetap jadi diri kamu sama sebelum sampai sesudah jadi Miss Indonesia juga gitu. Oke, nah, begitu mungkin karena udah lama banget ya kita ini. Dan ada beberapa pertanyaan juga nih seputar Miss World. Kapan diumuminnya apa segala macam. Aku aja bukan tim dari Miss Indonesia, apalagi tim Miss World. Jadi aku sendiri sih nggak tahu. Tapi sebenarnya kan dari angkatan aku kan Carla, winnernya Miss Indonesia tahun 2020 kan, dia lagi berkompetisi di Miss World ya yang kemarin. Tetap dukung aja semuanya, dan mungkin sebagai penutup, boleh dong Kak Haifa sebagai host nih, coba promosiin audisinya Miss Indonesia tahun 2022 dengan gayanya Kak Haifa sendiri sebagai seorang host. Masa, Halo, wah sinyalnya jelek lagi. oke, boleh nih sebagai penutup, coba Nah, kan Miss Indonesia 2022 ya. jelek lagi. Nah, boleh dong Kak Haifa sebagai host nih, promosiin audisinya Miss Indonesia tahun 2022 dengan Kak Haifa sebagai host dengan caranya Kak Haifa sendiri. Apa ya Pak ini? Kayaknya udah ngulang. Kedengaran nggak? Halo Nat, Halo, sinyalnya nggak ini ya Kak? sinyalnya jelek banget deh. Boleh kamu kamu aja kayaknya ya. Soalnya sinyalku jelek banget di sini. Kalau gitu, sebagai penutup, buat teman-teman yang aku tahu sih ini pertanyaannya masih banyak banget. Thank you banget nih buat antusiasnya semuanya yang udah join, yang udah nontonin aku sama Kak Haifang hari ini. Aku tahu nih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya yang masih belum bisa kita jawabin satu-satu. Jangan khawatir kalau misalnya masih punya banyak pertanyaan, nanti akan ada lagi teman-teman kita Miss Indonesia yang lain itu yang bakal live Instagram juga. Boleh banget kalian tanyain, atau misalnya langsung aja tuh chat DM adminnya gitu kan, nanti akan dijawabin satu-satu gitu. Atau misalnya kalau misalnya masih penasaran nih tentang kayak tinggi badannya berapa, atau misalnya persyaratannya atau step-step audisinya kayak gimana, itu ada banget di post Instagramnya Miss Indonesia di tata cara pendaftaran dan audisinya. Itu lengkap banget mulai dari registrasi, terus nanti ada buat persyaratan kayak gitu, pokoknya step by stepnya dijelasin. Jadi cek aja Instagramnya Miss Indonesia ya teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya nih yang mau ikutan audisi Miss Indonesia 2022, langsung aja join. Dan pokoknya kalau misalnya ada info apa, ada updatean apa, akan selalu diupdate di Instagramnya Miss Indonesia. Thank you banget loh teman-teman yang udah nontonin, dan thank you juga buat orang-orang yang semuanya yang support, yang makasih tadi aku banyak banget tuh yang bilang cantik banget segala macam. Thank you ya.
Terus buat Kak Haifa juga thank you ya Kak waktunya. Oke, Kak Haifa ya nge-like lagi. Oke, Kak Haifa Maaf thank you ya banget. buat waktunya. Ya udah, Kak Haifanya kayaknya masih sinyalnya masih jelek. Ya udah, pokoknya buat teman-teman semuanya, thank you ya buat waktunya. Nanti jangan lupa buat pantengin lagi live-live IG lainnya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau misalnya kayak ada lagi nih kan Miss Indonesia banyak. Terus misalnya kayak ada yang jadi apa. Mungkin kalian bisa nanya-nanya di situ nih. Oke, kalau gitu, dadah.